Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Tiada kalimat yang paling indah selain hanya kalimat puja dan puji kepada Allah. Tak ada pula rasa yang paling dalam selain hanya rasa syukur kita terhadap nikmat Allah. Semoga yang baru saja menyelesaikan salat subuh pada hari ini Allah jadikan golongan hamba-hamba yang selalu ditambah dengan nikmatnya, senantiasa hendaknya dalam lindungannya dunia wa akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat mulai ibu dia bapak salawat itu sama-sama daripada wakil berkirimnya siapa membawa dengan mengacau dengan kembali kita kirimkan selamat dan salam kajian dari kiriman. Saya kalau bawa nyawa nanti berselawat. Dia selawat dari Pak Ibu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Laisa nangan dia bapak ibu baca selawat. Apalagi kalau sampai ke dinding sampai ke sandal, makin sanang nanti. Saking sanangnya langsung terpikir mantu. Baiklah bapak ibu, semoga yang selalu bersalawat kepada baginda Nabi, Allah jadikan umat beliau yang diberi syafaat. Amin. Ya Allah. Kajian kita untuk pagi hari ini dari sebuah hadis sebagaimana Rasulullah mengatakan, sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Nanti di hari kiamat itu hanya ada 7 golongan yang akan Allah beri lindungan, di mana pada hari itu tidak ada lindungan selain daripada lindungan Allah. Siapa golongan itu? Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Jadi setiap awal bapak ibu pemimpin, sekurang-kurangnya yang dipimpin adalah diri sendiri. Bagaimana adil kepada diri sendiri? Yang pertama harus pandai membagi waktu. Yang kedua harus bisa membagi rasa. Waktu mengaji waktu sholat waktu lalu kadang-kadang ibu tidak adil. Waktu mengaji lalu ibu adil namanya. Jadi kalau adil itu bisa membagi waktu, letakkan sesuatu di tempatnya. Kemudian yang kedua yang dikatakan dalam hadis ini, orang diberi lindungan itu
Wasabun nasa fi ibadatillah, anak muda, orang yang memiliki hatinya untuk taat kepada Allah mulai dari mudanya. Alhamdulillah, nak syukur ini kau memang anak muda saya. Saking bodohnya itu yang menumbuh ini. Jadi kalau orang tua taat itu biasa saja. Yang luar biasa itu anak muda taat. Ini makhluk langka yang semestinya harus mendapat perhatian yang luar biasa. Karena anak-anak muda zaman kini pun sudah sibuk dengan teknologi, sibuk dengan mainan dunia yang sesak saja menyenangkan. Baiklah Bapak Ibu, siapa mereka dimaksudkan? Orang memiliki hati untuk taat kepada Allah. Mudah-mudahan termasuk yang ada pada pagi hari. Amin ya Allah. Kemudian yang ketiga, kata Nabi yang nanti mendapat lindungan dari Allah itu rajulun qalbuhu ma'allaqu bil masjid. Rupanya bagi kini kau masuk saja. Hatinya tertambat di masjid. Subuh ke masjid, zuhur ke masjid, asar ke masjid, maghrib ke masjid, isya ke masjid. Mereka hatinya tertambat di masjid. Memang di masjid pula Bapak Ibu hati kita pun terasa tentram. Betul tak? Kalau di rumah gelisah. Bukannya rumah itu tidak seperti surga, tidak. Tapi ada saja yang dipikirkan kalau sudah sampai rumah. Bapak Ibu boleh perhatikan mana yang baru selesai solat, selesai berdoa, zikir, duduk dia dalam masjid, tenang hatinya. Apa tanda-tandanya Ustaz? Orang kalau tenang hatinya itu senang hatinya Pak. Dua saja tandanya. Kalau tidak tertawa dia tertidur. Itu tanda-tanda hati orang itu senang. Jadi ada orang bertanya kepada Ustaz, ya bagaimana agar kita itu bisa hati itu tenang? Aku jawab, banyakkan zikir. Kalau di rumah Ustaz susah, lalu di mana lalu Pak Bu? Dari kasur, Ustaz di mana lo? Kalau di atas ketentraman jiwa. Jadi ada apa di mana selesai sembahyang zikir tenang jiwanya dan juga lalu di rumah kita suruh tambah tak mau lalu atau di musaji kemudian tempo pasanda ndak bawanda ndak mengalang dulu ndak pakai sawah antara laki Ustaz dikicur dengan mulut. Ada karena jiwanya itu ditenangkan oleh Allah. Jadi apa hikmahnya bagi mereka yang datang ke rumah Allah ini? Yang ketiga di sini disebut orang yang hatinya tertambat di masjid itu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau di dunia dia mendapat ketentraman jiwa. Hanya dengan zikir dan doa itu kita mendapat ketenangan jiwa. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah jiwamu akan menjadi tenang. Kalau yang lain di kana apa itu tak ada orang ketentram kecil Pak. Di kana kerajaan sudah. Di kana harapun wujud. Dikana anak lain perangai lain masakan lain setiapnya. Ya, dikana bini laki itu tidak ada setia seorang Allah. Ya, ibu ada setia laki. Lain, kok nyambang mati laki ibu malam tadi ketemu. Lemu amuan semalam tu laki kubur orang. Kan tidak setia Pak. Jadi kerana setia itu yang mana? Setia pun sedih saja.
Jadi kalau dengan kata-kata manusia, janganlah percaya. Nah, itu hanya buayan. Kenapa? Indahnya sesaat. Setelah itu pahitnya bukan main. Tapi dengan ketenteraman jiwa yang Allah beri, luar biasa. Intinya adalah bersyukur. Dimanapun, kapanpun, bagaimanapun situasinya, kita tetap bersyukur. Sekalipun dalam keadaan sakit. Salah Ustaz dulu, Ustaz penceramah kondang beliau kemana-mana dipanggil. Tapi karena sekarang sudah sakit, istirahat. Ambo bantu itu juga. Sakit itu waktu untuk istirahat. Kalau tidak sakit, ditelepon terus. Ustaz, ayo. Ada ilmu terasuna hikmahnya ketika sakit itu, Pak. Mengkau mau bersyukur ketika sakit itu. Ketika sakit itulah mau mencuba disuruh makan di duniamu. Kalau gara-gara sinai tidak pernah, paling-palingnya tanya, lah makan di luar kan. Tapi kalau sakit, disuruh. Dan ketika sakit dululah kamu mencuba orang-orang terdekat, adik, kakak, saudara, tetangga datang menengok. Apa katanya? Lama. Ketika saya tidak pernah juga nyuruh lama. Jadi luar biasa. Dan ketika sakit itulah banyak kita merasakan hikmah-hikmah yang luar biasa. Hanya orang-orang tertentu yang bisa akan merasakan syukur ketika sakit. Karena dia akan merasakan nikmat sehat ketika Allah datangkan sakit kepadanya. Dan banyak nampak bukan segi kaki, bukan segi mata, bukan segi pinggang, segi hati namanya. Itu parah ini. Apa ibu jemaah Allah untuk merendam itu semua, banyakkan tahukan, lambatkan hati di masjid. Itu yang ketiga. Yang keempat, kata baginda Nabi, wa rajulun da'atsu imra'atun zata mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Laki-laki yang diajak oleh perempuan cantik untuk berbuat syiram, lalu dia katakan, aku takut kepada Allah. Kau makhluk langka, tak tahu kucing kemilan mancur, tak tahu raju milan sambah. Dan leado kucing melalui mancur itu pintu-pintunya lain. Sudah dilariannya anak orang dia calon-calon member dia dilarian. Di mana nikah dulu? Siapa nikah? Apa aja? Berarti nak dilarian tak bini saja. Dia apa-apa dia hebat manusia. Jadi jangan kita, apalagi laki-laki, itu yang paling kuat godaannya di dunia ini itulah wanita, takhta dan harta. Ada yang korupsi karena harta, ada yang bilang akal karena takhta, ada yang mabuk karena wanita. Ya Bapak Ibu, ini yang keempat ini juga termasuk makhluk langka. Jarang yang tak terjerumus kalau sudah ada kesempatan. Yang kelima, nanti yang Allah lindungi di hari kemudian, kata Rasulullah, wa rajulani, berarti dua orang, satu laki-laki, satu perempuan. Tahabba fillahi ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Dua orang sepasang umat manusia, laki-laki perempuan, berkasih-kasihan karena Allah. Dia berjumpa karena Allah, berpisah juga karena Allah. Berjumpa karena Allah di masjid dulu, dilapatkanlah akad nikah, dibacakan syighad ta'liq, itu bertemu karena Allah.
Berpisah karena Allah, salah satu di antara keduanya lebih dulu dipanggil oleh Allah. Itu namanya bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Kalau ini kan bentuk itu namanya Bapak Ibu. Bertemu karena ulah, bertemu karena sapam, tetanggo, satpol pp. Berpisahnya karena ulahnya. Jadi jangan kita sampai termasuk kepada golongan ini. Karena apa yang Allah tentukan untuk kita itu, rahasianya adalah itu yang paling terbaik untuk kita. Karena kita tidak pernah tahu sebelumnya. Kan itu nanti bayar dewan bu. Laki nanti kita Allah ibu itu nanti rancak dewan. Dia kami tetap dulu nanti laki bini dan apa pakai gitu. Itulah bidadari surga bapak nanti dari kemudian. Dia ibu itulah dalam amal suami awak. Bakal dalam amal. Jadi dulu pernah ketika Aminah ibundanya baginda Rasul, sebelum baginda Rasul itu lahir ke muka bumi ini, beliau tinggal di kota Makkah bersama mertuanya Abdul Muttalib. Ketika mendengar kabar tentang kepergian Abdullah, Aminah tak keluar dari kamar, menangis di sana. Berbeda aja ibu, sudah terang dari awal. Orang awak kalau lah menikah, keluarganya bercanggih mana tanggi kau banyak. Dalam bilik nantinya mana tiba orang tiba pengurus masjid, pokoknya blok C. Sampai menyambut itu kan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Seki aku apa aku? Tak seki apa? Tak mungkin lah tak seki kematinya. Sekurang-kurangnya seki mati pastinya rasuan. Jadi kecil Pak pengurus lah. Kami kemari putih hati bakada di kafe cari ke mana tanah telamang semua usuan. Bajalan berbuah mati melengkap berbuah tangan kota do namanya ikut berduka dia untuk sih orang cigu apa pengurus kumpai alun turun dari musadi dah wah lumayan mah jadi hilang duka tadi karena uang, karena sehingga sekarang ini ada namanya uang duka. Mana bisa nyawa diganti dengan uang. Jadi Bapak Ibu, tidak ada sama sekali dia sedih dengan kepergian suaminya. Tapi Aminah tidak. Apa kata Abdul Muttalib? Mengapa kau tidak teduh air matamu menangis? Ayah, kata Aminah, bukannya aku cemas menjadi janda, ayah. Bukannya aku takut anakku menjadi yatim. Lalu kenapa? Aku telah kehilangan anak amalku. Mengapa ketika suamiku sakit di kota Madinah, orang Madinah yang mendapat kesempatan untuk mencarikan obatnya. Mengapa ketika beliau haus dan lapar di sana, mengapa bukan aku yang menghidangkan makanan dan minuman untuknya? Jadi ibu, megang makanan minuman untuk suami itu ibadah yang luar biasa. Aku sakit lagi awak dirawat luar biasa ibadah. Tapi boleh pernah pengalaman di rumah sakit, bertemulah dengan salah seorang. Kebetulan beliau dikenal dengan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa yang sakit? Anak saya. Kebetulan 2017 anak yang berhenti ditabrak mobil sampai pecah kepalanya, keluar darah di telinga, hidung, mulutnya. Lalu saya tanya, ibu siapa yang sakit? Suami saya. Dah berapa bulan dirawat? Dah 4 bulan Ustaz. Asal saya berlompat pergi. Ikhlas saya awal itu. Kok mati pun tak ada lagi. Hanya tiru kok banyak orang berusia dekat kau. Mudah-mudahan cik lah. Itu ujian. Padahal itu ladang amal.
Beliau sakit carikan obat. Ada orang kadang-kadang mencari ubik sawah sini malam hari. Saya nak mampu apa saja. Ubik itu kecil pak pun tawanan sampai setawa dingin sekubai cikarau malam dingin siang mararau. Dan jadi cikarau pula banyak kita cikarau itu satu orang lain. Hari maka itu Bapak Ibu, jangan kita pernah lupa bagi bapak sedikit nafkah pada istri dengan senyuman saja atau mungkin nafkah lahir dan batin luar biasa. Itu ibadah. Bagi ibu juga demikian. Sebongkah makanan, seteguk minuman, itu juga ibadah terhadap suami kita. Hari ini yang dikatakan oleh Rasulullah, orang yang berkasih-kasihan, saling mencintai, saling menyayangi karena Allah. Jangan suku kainyu karena rancaknya. Jangan suku kainyu karena gagahnya. Kalau rancak itu relatif, tidak lama tu. Sebentar, paling-paling mau lagi mau dulu. Dulu you nak baik pujian orang dari ibu orang kecil ni rancak mana, hidungnya terus dipancuk, pipinya power dilayang, bibirnya samsole, bulu mata semua beriang, orang buat mayang daurai. Kini lah bentuk ibu manci. Tak ada orang buat teman tak membantu apa yang daurai itu lawan tu terapi kisah. Tak lama pak. Kau apa-apa kau cari tu gagahnya lagi ibu tergolong mundur ibu kalau nak tahu ibu tu gagahnya tengok tergolong lalu lama. Kencong tu. Ikut dikacau celik kau solat siapa pula tak rancak. Tengoklah ketika dia sedang tidak kehilangan akalnya, ruhnya sedang tidak di badannya. Tengok lagi dia, tak lama-lama dah mulai rengkak-rengkak dia hilang segagah. Jadi kalau karena Allah tak habis-habis. Inilah yang Allah beri untuk bidadari. Inilah yang Allah titip kepada aku, suamiku, junjunganku, imamku dari dunia sampai ke akhirat nanti. Bapak Ibu, ini yang dapat lindungan nanti di hari kemudian. Lalu siapa lagi? Yang nomor 5, orang bersedekah. Warajulun tasaddaqa bisadaqatin. Mereka yang bersedekah dengan tangan kanan, tidak tahu tangan kiri, ikhlas. Mana ikhlas itu Ustaz? Tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan dengan hati. Tidak tahu baca-baca lagi, tidak tahu celik-celik lagi, itu ikhlas namanya. Contohnya Ustaz, contohnya ibu Nabi harus sampai itu. Orang masuk WC, masuk jamban, itu ikhlas benar. Ya tidak boleh coba-coba, tidak dulu dicelik-celik. Baru balambin ke dalam tabik itu kan ada celik. Yang waduk tadi. Tak dulu dia baca-baca ni. Itu nasi kapau cukup 20,000. Dia kedai masak. Tak dulu. Dia balambin. Malah lah keluar. Panang. Itu yang ikhlas. Itu contoh. Kalau ikhlas itu sudah membungkus hati kita, pengorbanan itu tidak terasa. Berat jadi ringan, sakit itu jadi bahagia, yang sulit itu menjadi mudah, air mata itu jadi permata. Buktinya Ustaz, ibu dulu pernah merasakan kan, ketika hamil pertama kali, ikhlas ibu kan, ikhlas. Para penderitaan 9 bulan 10 hari, susah, payah, letih, lemah. Tapi karena ikhlas, bare bawa surang. Kan ada ibu nak mengganti-ganti ya paknya. Pak, ganti-ganti dah agak seminggu surang bawa. Tak ada nak tunda. Bawa surang. Ya, patah selero. Kadang-kadang lah anak yang di dalam tu tunggu.
Ambo lebih ada pengalaman. Pulang pengajian disuruh aja orang rumah aku. Bang Ustaz, ya carikan aku kelapa muda. Kalau dia muda, tidak. Kan tak siadu kecek bo. Kata Nabi Nabi. Hanya timur mungkinlah pajak lembamu itu kalau kena. Ya. Sabarlah, tunggulah keluarnya bisa. Ambo pergi ke lebih muda. Naknya kini, tak mungkin lah kodek-kodek kisah roh kamu menjadi kerajaan pada malam ni. Ambo babian je, cuma lah sampai lah iya nak. Atau kenal ambo kandai, ambo balik ke lebih muda tu, ambo pun masih. Aku kerja muda nak minta ketika dalam pergi amak tadi yang minum lah. Tak diminum dulu, berarti amak kan sekarang selera. Macam-macam kan. Dek kalau ada ikhlas. Ibu tahan selera ibu. Ibu tahan penderitaan. Tidak hilang semua itu. Bertambah-tambah letih dan payah. Karena ikhlasnya tidak terasa pengorbanan. Habis kualulai badan dulu sehari yang rancak bentuk semai dan tiang tu alah melar bentuk benden tepiak. Tapi ikhlas je, darah tercecer, air mata mengalir, keringat bercucuran, lahir anak tadi. Sanang orang galaknya galak. Sampai lupa je badan dia tanya, iya nak siapa nak lecak, nak siapa. Lain anaknya. Begitulah kalau hati sudah ikhlas, lupa dengan pengorbanan yang paling. Jadi kalau kita gambarkan bagaimana ikhlas itu, tak bisa diucapkan dengan kata-kata. Tak bisa disebut dengan ungkapan kata. Tapi hanya bisa dirasakan oleh hati kita. Sebelum pagi bah, kalau ikhlas wak beribadah ke masjid tu, para anak kalau mau duduk di situ, tak terasa. Kalau hati kau ada ikhlas, bagai-bagai itu turun dalam hati. Ustaz kau ceramahnya banyak banget. Kapai wa antah ditahan bedo. Padahal nak pulang dulu saja Pak. Jadi kemudian yang dimaksud di sini orang yang memberikan sedekah dengan kok menolong rela-rela, kok berbagi syukur-syukur. Bahkan ini yang disebut oleh Nabi. Mau kau tunjukkan amalan? Amalan apa itu ya Rasulullah? Yang sangat dirindukan oleh surga. Apa amalan itu ya Rasulullah? Cobalah memberi kepada orang yang tak memberi kepada aku. Jadi kalau orang tu tak pernah mau berbagi kok, tapi awak mau berbagi dengan orang. Kalau di kampung awak mana banyak 4 tamunan situ tu berbagi tentang kolak rumah. Habis tu giliran awak tu buat awak tu mandang kele. Tu nak berbagi namun julu-julu. Orang menolong awak menolong orang biasa saja. Tapi coba mampu menolong orang yang tak pernah mau menolong kita. Yang kedua, coba kau senyum kepada orang yang selalu marah kepadamu. Kalau kau balik kau pak, kunci seluruh itu balik. Orang bagi doa galak sekejap, leh. Anak siamu dalam padi cukup di dalam pengarisan walau barang muak dalam hati dipukul dan kelihatan. Ikut seketik sebabnya hati. Dan seorang duduk Senin solat, dan seorang pindah dia. Besok-besok pindah musajid. Itu baik. Jadi Bapak Ibu, ini ikhlas. Tak terungkap oleh kata-kata. Kemudian ini yang terakhir, mereka yang berzikir, wa rajulun zakarallahu khaliyan faqadat ainahu, mereka yang berzikir mengingat Tuhannya, berdoa kepada Tuhannya, meminta ampun kepada Tuhannya sampai berlinang air matanya. Jadi kalau dengar doa tadi dengan khusyuk itu luar biasa.
Mohon pertolongan kepada Allah. Mohon Allah perlihatkan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah kami. Engkau lah sebaik-baik penolong. Sampai berlinang air mata mengingat dosa yang telah lalu. Sampai teringat dosa-dosa kita karena kita saking tidak maunya lagi berbuat. Menyesal semenyesal-menyesalnya. Ini nanti juga mendapat lindungan di hari akhir. Konon menurut suatu riwayat kami jumpai air mata orang bertobat itu ditampung oleh malaikat. Hanya ini pula lah nanti yang bisa memusnahkan makhluk Allah yang bernama Quraisy, yang keluar dari api neraka. Air matanya orang bertaubat. Siapa gereja puiknya tu? Surah Iza Jahiyumul Qiyamah Kharaja Sayyid bin Jahannam. Kalau datang hari kiamat nanti keluar sesuatu dari neraka Jahannam, ismuhu Quraisy, namanya Quraisy. Ditanya oleh malaikat Jibril, ila aina tasab ya Quraisy? Engkau dari mana, hendak ke mana wahai Quraisy? Aku akan membawa saudaraku ke dalam neraka Jahannam seperti itu, amal baik dan buruk. Siapa dia? Yang pertama, Rasulullah, yang suka meninggalkan sholat dengan sengaja. Yang kedua, manjus zakat, yang enggan membayar zakat. Yang ketiga, aqul walidain, yang durhaka kepada ibu bapa. Yang keempat, sahibul khamar, orang yang gemar mengotori kerongkongannya, perutnya dengan makanan minuman yang diharamkan oleh Allah. Khamar bahasanya. Kemudian yang kelima, orang yang suka bergunjing, baca itu mauta fil masjid, di dalam masjid. Aku hari Jumat kebanyakan bapak-bapak nggak masuk ke dalam masjid. Wah, nggak ada hari mauta itu. Zikir salat sunat tu teraju. Benda bersih, licik dan kemarina. Tolong nanti bapak sampai. Ini nanti golongan yang kelima. Al-mutakallim bil masjid, orang yang suka bergunjing. Mulai dari Jumat, khatib dan mimbarnya masih montar. Kalau montar itu aja dulu. Kalau sudah masuk dalam masjid, nah tidak ada lagi. Nah itulah 7 golongan nanti yang mendapat lindungan di hari kemudian, dan 5 golongan yang akan diseret oleh si Quraisy nanti ke dalam neraka Jahannam. Semoga kita termasuk orang-orang atau hamba Allah yang dilindunginya di hari kemudian dan menjauh dari yang 5 macam tadi. Mereka dibawa oleh malaikat, dibawa oleh si Quraisy ke dalam neraka Jahannam. Maka dari itu senantiasa hendaknya kita selalu dalam lindungan Allah, terjauh dari segala macam hal-hal yang kita anggap tidak baik untuk diri kita. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih dengan segala perhatian. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.